Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kembali saya akan memaparkan 10 contoh soal PPG dalam jabatan 2023. Pada video kali ini yang akan saya paparkan adalah 10 contoh soal tentang materi merancang pembelajaran inovatif. Selamat menyaksikan. 1. Alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif, yaitu A. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi pedagogik. B. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi profesional. C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. D. Tuntutan pemerintah dan masyarakat bagi guru dan lulusan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. Pembelajaran inovatif terbaru di abad 21 terintegrasi dalam komponen maupun tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur pembelajaran terbaru yang dimaksud antara lain TPEC sebagai kerangka dasar, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, pembelajaran berbasis neuroscience, pendekatan pembelajaran STEAM, HOTS, tuntutan kompetensi abad 21 atau FORSE, kemampuan literasi dan unsur-unsur lain yang terintegrasi dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran. 2. Suatu rancangan pembelajaran akan menentukan A. Nilai siswa dalam evaluasi pembelajaran, B. Kinerja guru dalam mengajar, C. Pemahaman siswa dalam mempelajari materi, D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Tentu saja, suatu rancangan pembelajaran diharapkan akan mencapai keberhasilan saat melakukan kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran dengan berbagai unsur yang dimasukkan dalam suatu rancangan pembelajaran. Nomor 3. 1. KI, 2. KD, 3. IPK, 4. Tujuan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP di atas, manakah yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah C. IPK dan tujuan pembelajaran. Unsur-unsur pembelajaran inovatif seperti TPEC, Neuroscience, STEAM, dan PPK termasuk keterampilan abad 21, FORSE, literasi, dan HOTS bisa diintegrasikan atau diterapkan dalam RPP pada komponen IVK, rumusan tujuan atau tujuan pembelajaran, aktivitas pendahuluan, inti, penutup pembelajaran, dan atau komponen penilaian pembelajaran. Nomor 4. 1. Kompetensi dasar, 2. Indikator pencapaian, 3. Tujuan pembelajaran kompetensi, 4. Kegiatan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP tersebut, manakah yang paling memungkinkan terbanyak diintegrasikan oleh unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kegiatan pembelajaran. Tentunya, unsur yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran abad 21 yang paling banyak pada komponen kegiatan pembelajaran, baik itu kegiatan
pendahuluan, kegiatan inti, maupun kegiatan penutup. Nantinya akan dimasukkan unsur seperti TPEK, neuroscience, PPK, dan komponen-komponen pembelajaran abad 21 lainnya ke dalam kegiatan pembelajaran ini. 5. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi HOTS bila A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi, B. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah, C. Mengandung unsur A, B, C, D dengan redaksi yang jelas, D. Mengandung unsur-unsur baru. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Nah, RPP yang berorientasi HOTS harus mengandung kata kerja operasional berkategori tinggi. Misalnya level C4 dan C5 sebagai contoh seperti membandingkan dan menilai bentuk, serta contoh kata operasional lainnya. 6. Contoh rumusan tujuan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat yaitu A. Setelah dijelaskan guru, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa. B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. C. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu melaksanakan observasi di lapangan. D. Siswa disajikan materi PowerPoint mengenai kerusakan hutan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Nah, ini merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sedangkan untuk jawaban yang lain bukan berpusat pada siswa. Ada yang berpusat pada guru, ada yang kolaboratif. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. 7. Contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat ialah A. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. B. Siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. C. Siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, di sini jelas jawaban yang paling tepat adalah D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, jelas di sini ilustrasi deskripsi kegiatan yang berpusat pada siswa yang paling tepat adalah D. Siswa saling bertanya jawab dengan guru sehingga masalah dari pembelajaran dapat diselesaikan dengan adanya diskusi antara peserta didik dengan guru. 8. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK berorientasi HOTS yang paling tepat yaitu A. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. B. Siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam kata tanya. C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya. Nah, IPK yang berorientasi HOTS yang paling tepat adalah C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. Tentunya IPK yang harus mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif sesuai tuntutan kandungan kompetensi dasar. 9. Integrasi nilai-nilai nasionalisme PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen A. SKL, D. dan KD, B. KD dan IPK, C. IPK dan tujuan pembelajaran, D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Nah, tentunya
Integrasi nilai-nilai nasionalisme dan P3K dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen tujuan dan aktivitas pembelajaran, terutama pada aktivitas pembelajaran, baik itu kegiatan inti, kegiatan pendahuluan dan penutup. Disinilah integrasi nilai-nilai nasionalisme banyak dimasukkan. 10. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT yaitu: A. Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik. B. Setelah mengamati amuba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. C. Setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Nah, jawaban yang paling tepat yang mengintegrasikan ICT ke dalam tujuan pembelajaran adalah D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Nah, ini merupakan integrasi ICT karena menggunakan tayangan video vulkanologi yang ada di YouTube.